Apakah semua sudah makan? Sudah. Oke. Jadi sebelum kita akan memulai dengan pembelajaran kita hari ini, kita memulainya dengan doa. Salah satu anak boleh pimpin kita dalam doa yang berkenan. Saya. Oke, silakan. Jadi teman-teman semua, saya kita belajar, mari kita satu hati dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Dengan ini kami akan belajar, kami menunjukkan kepada kami supaya kami bisa belajar dengan baik dari awal ini dan semua akan kami mengerti pelajaran dari Bapak Guru untuk pelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Baik, kita akan masuk dalam pembelajaran, tetapi kita akan memulainya dengan briefing. Semua boleh berdiri. Bersemangat ya anak-anak. Oke, kita akan briefing tentang tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. 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 Ya, kita tepuk tangan. Oke, silakan duduk anak-anak. Baik, jadi hari ini Pak akan memberikan materi tentang mari menjaga lingkungan. Nah, dari tema mari menjaga lingkungan, seberapa penting lingkungan untuk kehidupan manusia. Nah, kita bisa lihat bersama bahwa definisi lingkungan itu adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalam manusia dan tingkat perbuatannya terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia. Jadi arti dari lingkungan ini adalah semua manusia dan semua makhluk hidup bisa beraktivitas di dalamnya. Di lingkungan ini sudah memberikan kita banyak hal untuk kita dapat beraktivitas. Dari manfaat lingkungan ada 3, yaitu yang pertama tempat tinggal makhluk hidup, yang kedua itu tentang tempat melakukan aktivitas, lalu yang ketiga itu tentang tempat mencari makan. Ya, yang berikut itu tentang tempat tinggal makhluk hidup. Nah, dari bagian ini manfaat lingkungan salah satunya adalah sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Ada beragam makhluk hidup yang berada di lingkungan yang saling berkaitan dan tempat makhluk-makhluk tersebut berinteraksi. Nah, selain itu juga berinteraksi makhluk-makhluk tersebut bisa beristirahat bahkan dapat melindungi diri mereka. Jadi anak-anak kita bisa lihat bahwa di lingkungan ini ada yang namanya tempat tinggal makhluk hidup. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa ada hewan-hewan atau ternak-ternak seperti sapi, kuda, kambing dan lain sebagainya. Nah, di situ mereka sudah dapat mencari makanan di sekitar alam dan mereka juga dapat beristirahat serta melindungi diri mereka. Nah, yang berikut itu tentang tempat melakukan aktivitas. Nah, di situ manfaat lingkungan yang lain adalah tempat melakukan aktivitas. Misalnya manusia melakukan aktivitas seperti bekerja, terus memasak dan harus bersosialisasi dengan sesama karena manusia adalah makhluk sosial. Artinya di sini manusia bisa melakukan berbagai aktivitas. Contoh seperti manusia melakukan aktivitas memasak, bekerja dan lain sebagainya. Nah, contoh seperti anak-anak datang di sekolah untuk belajar, itu juga sudah termasuk dengan beraktivitas. Dan masih banyak hal lainnya untuk tempat melakukan aktivitas di lingkungan. Nah, yang berikut ini tentang tempat mencari makan. Manfaat lingkungan yang lain adalah tempat mencari makan. Berbagai makhluk hidup butuh makanan untuk bertahan hidup. Di dalamnya di lingkungan terdapat produsen dan produsen tersebut menyediakan makanan. Artinya di bagian tempat mencari makanan ini lingkungan sebagai produsen. Artinya lingkungan sudah memberikan atau menyediakan makanan dan kita sebagai konsumen itu kita dapat menikmatinya. Contoh konsumen itu seperti saya, anak-anak dan lain sebagainya. Tidak hanya manusia, tetapi juga dengan makhluk hidup seperti yang tadi Pak sudah kasih contoh kepada anak-anak bahwa ada sapi, ada kambing, ada kuda dan lain sebagainya. Nah, di situ kita sudah dapat beraktivitas untuk mencari makanan di lingkungan. Lalu, apa yang terjadi jika lingkungan tempat kita tinggal tidak dijaga dengan baik? Nah, di situ sudah dapat beberapa hal yang dimuat di dalam sini, yaitu ada 2, yaitu bencana alam dan terkena penyakit. Yang pertama itu tentang bencana alam. Nah, di sini Pak mau menjelaskan bahwa
Kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan dengan baik, itu akan terjadi bencana alam. Dan di situ bencana alam ada banyak macamnya. Salah satunya adalah banjir. Nah, banjir terjadi karena manusia tidak bisa menjaga kebersihan dengan baik, membuang sampah ke sembarangan, menyebabkan kebanjiran. Nah, untuk kita di bagian pedesaan anak-anak, kita tidak mengalami yang namanya kebanjiran. Yang mengalami kebanjiran itu di bagian kota. Karena apa? Mereka membuang sampah sembarangan di berbagai selokan, sehingga ketika hujan deras maka datanglah air, dan ketika tersumbat maka terjadilah kebanjiran. Nah, kalau kita di pedesaan seperti ini, kalau kita tidak membuang sampah pada tempatnya, maka akan mengotori lingkungan, mengotori alam. Maka di situ sudah tercemar, kita melihat lingkungan itu sudah tidak sesuai dengan keindahan pada semulanya. Nah, contoh yang kedua itu tentang terkena penyakit. Jika lingkungan kita kotor, maka timbul beberapa penyakit. Misalnya itu adalah DBD karena banyak sampah yang dapat menampung air mengenang, dan banyak lagi penyakit lainnya yang bisa timbul akibat lingkungan kotor. Nah, itu adalah contoh kecil bahwa kalau kita membuang sampah sembarangan anak-anak, maka kita akan terkena penyakit, yaitu adalah DBD. Siapa di sini yang mau terkena penyakit jika membuang sampah sembarangan? Silakan angkat tangan. Oke, tentu juga Pak Guru juga tidak mau untuk terkena penyakit, karena kalau kita terkena penyakit maka aktivitas kita akan terhambat. Nah, setelah dari semua materi yang kita pelajari, Pak Guru akan menyimpulkan sedikit bahwa menjaga lingkungan hidup dengan baik akan berdampak pada kelangsungan hidup dan kesehatan, khususnya kesejahteraan manusia. Jadi kita harus menemukan yang namanya menjaga lingkungan hidup, karena kalau kita menjaga lingkungan hidup dengan baik, maka hidup kita akan aman dan damai. Sekian dari pelajaran kita hari ini, anak-anak. Oke, maka sebelum dari semuanya itu, kita akan tutup dengan briefing juga. Ayo silakan berdiri lagi anak-anak. Oke, kita akan ulangi yang namanya tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat ya anak-anak. Oke, tepuk semangat. 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 Ya, pertama. Oke anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai dan sekarang kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Anak-anak silakan perhatikan, Pak Guru akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang anak-anak paham tentang definisi lingkungan? Silakan menjawab. Silakan Tony menjawab. Ya, jadi definisi lingkungan adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk dalamnya manusia dan tingkat perbuatannya. Terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia. Ya, tepat sekali. Kita berikan tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Lanjut, kita masuk dalam pertanyaan kedua. Ada berapa manfaat lingkungan? Silakan menjawab. Devi, silakan. Ada 3. Ya, teman lain bisa menjawab. Silakan, Febri. Yang pertama, tempat tinggal makhluk hidup. Yang berikut lagi silakan menjawab. Tempat melakukan aktivitas. Silakan yang ketiga, Osman menjawab. Mencari makanan. Ya, tepat sekali. Kita berikan tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Apa yang terjadi jika lingkungan tempat tinggal kita tidak dijaga dengan baik? Silakan menjawab. Pak. Ya, Marjo. Jadi kalau tempat lingkungan kita tidak dijaga dengan baik, akan menjadi kotor, akan mengalami banjir atau bencana alam, serta kita bisa terkena penyakit. Ya, tepat sekali. Kita berikan tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, saya rasa sudah paham terkait pembelajaran kita hari ini. Dan sekarang kita akan tutup
dengan briefing. Ayo silakan anak-anak berdiri. Tepuk semangat. 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 Ya, silakan duduk anak-anak. Ya, seperti biasa sebelum kita pulang, maka kita harus berdoa terlebih dahulu. Silakan yang mau memimpin kita dalam doa. Ya, Devin silakan. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang Kau telah menjaga kami dari awal pembelajaran kami hingga kami berakhir dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Ya, pembelajaran kita akan kita lanjut minggu depan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi.